kebanyakan ngomong gue depan kamera, belum ke record dong tadi. Oke, karena tripod ini guys, bini gue marah, tapi worth it. Dan seperti ini penampakannya kalau kalian mau ngevlog menggunakan tripod Manfrotto yang beban maksimumnya 2,2 kilo. Gue kasih tahu alasannya kenapa gue pilih ini, karena sebelumnya gue beli Joby yang kurang lebih ukurannya sama. Dan apakah kalian tipe orang yang pilih ekonomis atau yang berkualitas, atau mencari yang ekonomis dan berkualitas? Sampai saat ini gue belum menemukan yang oke. Mungkin dari Ulansi ada, cuma gue kebetulan gue belanja di satu toko yang ntar gue ceritain after sale service-nya oke banget. Dan karena gue pikir ya tripod itu sama pentingnya kalau kalian mau di fotografi, mau videografi atau apapun. Jadi karena gue udah coba tripod yang ekonomis juga seperti Ulansi yang dipakai di GoPro yang kecil, gue tripod nggak banyak, gue hanya satu lagi ada tripod Takara di video gue sebelumnya. Jadi ini salah satu tripod paling mahal selama gue berkarya di YouTube guys. Bener-bener paling mahal. Apakah worth it? Oke, kita langsung aja bahas full reviewnya untuk dari segi build quality, harga, dan gue kasih tahu alasannya kenapa gue pilih ini. Oke. Balik lagi bersama gue Kodev. Jadi kalian udah lihat kurang lebih penampakannya secara kasar seperti apa. Gue ceritain dulu sedikit, karena sebelumnya gue beli bukan ini guys, bukan si Manfrotto ini, karena gue pikir gue mau perlu yang cukup oke build quality-nya, cuma juga nggak perlu yang mahal-mahal banget gitu, tapi nyari juga yang premium untuk si tripodnya. Kayak gue kan sebelumnya punya Ulansi, ini udah lama juga nih gue pernah review. Sebenarnya tripod gue yang kecil-kecil tuh segede gini semua guys. Nah kebetulan gue menggunakan kamera DSLR. Jadi sebelumnya gue beli Joby Handypod Mini, gue udah sampai unboxing, gue udah happy. Itu harganya sekitar 300.000, buat gue udah cukup mahal. Gue pikir wah bakal oke nih, merek Joby kan terkenal. Ternyata pas gue cek, gue beli di toko online, ball headnya bermasalah guys. Jadi dia sistemnya pencet, terus dia unlock, jadi bisa diatur-atur si Joby itu. Karena gue udah baca, gue udah hitung juga, udah bisa dengan berat maksimum 1 kilo. Sedangkan DSLR gue misalnya dengan lensa kit dan anggap dengan audio recorder total itu udah 900 gram lah. Nah gue pikir ya cukup lah untuk DSLR. Atau mungkin ya itu kebetulan ya produknya gagal. Setelah gue pikir-pikir, sebenarnya kan ini kan lumayan berat kalau DSLR, maupun misalnya walaupun kalian menggunakan mirrorless sekalipun, misalnya untuk seri full frame, gue rasa juga cukup berat guys. Jadi gue tidak berani mengambil resiko, itu akhirnya gue upgrade lah ke Manfrotto mini tripod. Apa nih tipenya? Pixie Evo 2. Pixie Evo 2 yang jelas pasti ukurannya besar, gripnya enak banget menurut gue. Harganya 655.000. Gue sebenarnya sakit hati dengan harganya guys, tapi dengan build quality-nya mengurangi banyak untuk sakit hati dan merasa bersalah, yang membuat bini gue ngambek karena tripod ini guys. Jadi kalau menurut kalian beli barang dan bini kalian ngambek, tuh artinya barangnya bagus guys. Buat pribadi kalian berarti worth it. Jadi gue ngerasa worth it buat gue karena bini gue sampai ngambek karena harganya. Oke, mungkin nggak masuk akal harganya buat sebagian buat kalian. Harganya 650 ribuan, itu udah bisa hampir kebeli lensa second lagi. Tapi menurut gue kan kita kamera nih aset. Jadi lensa kitnya atau kalian udah punya lensa, karena ini bener-bener kokoh, steady banget. Karena gue sebelumnya gue pikir gue ngapain lah gue beli tripod lagi gitu. Gue pikir gue pakai yang ada aja gitu. Ini karena kan gue pernah coba juga, gue pasangin di DSLR, ini bisa
ini bisa, cuma kurang stabil guys. Yang namanya kamera kan pasti mau kalau buat ngevlog, kecuali kalian cuma buat taruh di meja tulis atau itu lebih aman. Tapi kalau dipakai buat jalan-jalan atau kalian buat taruh mana, itu kan aset kalian kamera. Jadi supaya lebih secure, supaya lebih berasa lebih aman, ya gue pikir walaupun kamera gue juga bukan yang mahal-mahal banget, tapi kan tetap aset gue gitu. Jadi gue memutuskan untuk membeli si Manfrotto ini. Manfrotto ini terkenal banget dengan tripodnya, maksudnya dengan premium quality buatan made in Italy. Dan kalau saran gue, kalau untuk sekedar kalian menggunakan handphone atau GoPro, kalian sangat cukup menggunakan Joby yang tadi gue bilang Handypod itu. Cuma kalau kalian udah menggunakan DSLR, walaupun kalian udah hitung cuma 1 kilo dan itu beban maksimumnya 1 kilo, itu menurut gue untuk jaga-jaga carilah tripod yang bisa handle lebih dari 1 kilo. Karena ya buat keamanan kamera kalian juga guys, kalau kalian pakai tripod yang jelek-jelek, gampang jatuh atau gampang slip, nanti lensanya rusak atau bodinya rusak, keluar biaya lebih besar lagi. Jadi menurut gue, alasan gue membeli tripod agak mahal yaitu bisa bertahan lama. Sebenarnya gue bukan berarti tripod yang murah, misalnya kayak merek Ulanzi, Takara, bukan berarti tidak bertahan lama. Seperti contohnya yang seperti gue pakai ini, tripod yang udah pernah gue review juga di sebelumnya, ini berarti udah mau 2 tahun gue menggunakan tripod ini setiap hari, sangat berfungsi dengan baik. Hanya gue lupa nggak nyampe 200.000 gue belinya, waktu itu lagi diskon juga. Dan seperti ini juga Ulanzi juga masih terpakai sampai sekarang, harganya sekitar MT08 ya kalau nggak salah gue tipenya, gue lupa, ini sekitar 100 ribuan, 80.000 Indian. Semuanya produknya menurut gue oke. Build quality-nya oke banget, bertahan lama, karet-karetnya pun nggak pudar atau apa, sampai cat-catnya pun kalau kayak misalnya kayak Ulanzi ini juga masih bagus gitu. Padahal gue sering mainin, gue pakai seperti kalau kayak GoPro punya, ini juga masih oke. Cuma ya balik lagi, gue butuh untuk yang bisa menopang kamera gue. Jadi itulah alasan gue menggunakan, pertama kali dalam hidup gue menggunakan handheld tripod yang mahal. Kasarnya gue bisa beli lensa second lagi untuk si Canon gue. Saran kalau menurut gue, kalau kalian yang mau mencari tipe ball head begini yang bisa di rotate, lebih baik cari yang bisa dikunci, diputer gini deh. Kalau menurut gue pribadi ya, jangan yang dipencet terus di unlock terus dilepas dia lock. Itu kalau menurut gue rentan rusak ya guys. Jadi kecuali kalau kalian cuma pakai HP atau GoPro sih nggak masalah, tapi kalau untuk kamera yang lebih besar, bodinya yang lebih besar, yang bodinya sekitar bisa 400 sampai 500 gram, lebih baik jaga-jaga beli tripod yang bisa menahan bebannya sekitar seperti ini, 2,2 kilo. Ya mungkin brand lain ada, nggak harus Manfrotto ini yang premium, tapi saran gue cari yang beban maksimumnya itu sekitar 2 kilo sampai 2,5 kilo atau 3 kilo. Biasanya relatif sedikit mahal juga, jadi tapi bisa menopang kamera kalian dengan sempurna tanpa khawatir jatuh atau miring. Dan juga ada seperti ini juga nggak bikin drama, lebih gampang untuk pasangnya. Itulah, jadi menurut gua ini karena gue butuh segala macam, dan kelebihannya ini bisa dibuat vertikal. Di sini dia ada celahnya, kalian bisa lihat. Jadi kalian bisa vertikal. Gue contohin ya. Jadi misalnya apapun, jadi misalnya dipakai di GoPro pun segala macam. Jadi kalian bisa vertikal, kalian bisa atur sesuai keinginan kalian. Dan ini kokoh banget, steady banget. Dan gue contohin juga ya dengan Canon 1000D kan lebih berat dibanding 100D. Dan kita tes, kokoh banget, oke banget. Oke, masih oke lah. Maksud gue ini kan lebih berat gitu. Kalau kalian mau lebih secure lagi, bagusnya untuk dari si Manfrotto yang tipe ini kalau kalian lipat, terus ini ada
bisa digeser. Ini lebih rendah lagi guys kakinya, jadi menapaknya lebih lebar, jadi seperti ini, jadi lebih aman untuk kondisi apapun. Kalian mau di meja atau kalian mau syuting di outdoor, taruh di mana, dan juga bisa dipanjangin kakinya supaya lebih aman lagi, lebih secure lagi, lebih nggak goyang-goyang. Jadi seperti itulah kenapa gua menginvest di tripod ini untuk overall ya, tentunya dengan harga segini tidak diragukan lagi dengan build quality, dengan semuanya deh, dengan gripnya, feel-nya tuh oke banget. Ini untuk DSLR atau mirrorless, pasti ya namanya mirrorless, kalian mau ngevlog pasti banyak tambahan mic atau apapun, atau bisa kamera rignya segala macam, akan menambah beban lebih berat. Dan berat tripodnya sendiri kita hitung 250 gram guys. Jadi misalnya ditambah kamera misalnya yang 400 gram dan 650 gram, ditambah misalnya mic-nya misalnya 100 gram, masih total belum sampai 1 kilo totalnya, tapi ya lumayan berat. Jadi ini pilihan yang sangat cocok buat kalian yang mobile, yang multifungsi, yang butuh lebih sering di outdoor supaya lebih aman untuk kamera kalian. Ini adalah pilihan yang tepat untuk menggunakan Manfrotto Pixie Evo 2. Dan jangan lupa selalu belanja di JPC Kemang karena terpercaya, barangnya ori, dan after sale service-nya buat gue sangat amat memuaskan. Itulah mengapa gue mengiklankan JPC Kemang di video gue ini tanpa endorse, tanpa dibayar, karena ya gue puas. Jadi gue hanya minta tolong kalian share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan, like dan subscribe, karena gue butuh balik modal untuk tripod ini guys, supaya bini gue nggak ngambek lagi. Oke guys, thank you, sampai ketemu di video berikutnya, bye.